Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu lagi. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Masih di kelas. Iya, Pemuda masih di kelas Pemudi. pemuda-pemudi Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Daman. Sorry ya kalau ada ini suara-suara di luar. Seperti biasa kita tidak sendiri karena ada motor lalu lalang gitu ya. Baiklah. Duh. Memang sehati kita ya. Untuk kadang-kadang. Oke. Pelajaran sekarang akan bicara tentang kita ya di hadapan Tuhan itu kita kayak gimana sih gitu ya. Nah, sebelumnya pasti kita berdoa dulu. Yep. Silakan Ibu berdoa. Bapak. Oh, saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan Engkau juga memberkati kami dengan fasilitas sehingga kami bisa menyiapkan diri untuk menyaksikan tayangan sekolah minggu ini. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir, biarlah dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan nyatakan kepada kami semua melalui firman yang dibacakan maupun juga yang didiskusikan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan kelas kami. Haleluya. Amin. Oke, jadi judulnya adalah Tuhan melihat hati. Ya udah tahu kali Pak. Iya sih. tapi segitu pun juga ya, itu kan ayatnya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ya. Ini ceritanya tentang Samuel yang mau menobatkan gitu. Disuruh Allah untuk menobatkan seorang raja penggantinya Saul. Segitu aja Samuel tetap ngelihat bahwa kemungkinan gitu ya. Allah melihat yang ada di depan mata itu sekelas Samuel yang dari kecil udah dibimbing kepada Tuhan gitu. Dan jangan lupa mungkin kalau teman-teman ingat dari pelajaran awal ini masih rangkaian penyelamatan manusia gitu ya, dari setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemarin kita beberapa seri sempat membahas tentang Abraham. Nah sekarang kita lanjut ke tokoh baru, tapi intinya adalah mau memperlihatkan benang merah bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang akan menggenapi rencana penebusan gitu. Berat itu kalimatnya, berat barusan. Sebelum lanjut mungkin kita mulai dulu dengan ayat hafalan. Oh ya. Ayat hafalan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Silakan Bu dibaca. Dihafalin atau dibaca ya? Saya ngafalin tapi biasanya belakangnya doang. Kalau yang depan saya suka ngafalin. Memang ini salah satu ayat favorit sih. Ayat penguatan gitu kalau udah sedang minder-mindernya gitu. Jadi ayat hafalannya bilang janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Waktu itu lihat salah satu kakaknya Daud itu ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Itu saya dapat ayat ini pertama kali di mana ya, saya lupa. Tapi kayaknya saya udah mengajar sih. Dan kena banget gitu. Kena banget. Soalnya kan saya bukan termasuk yang ikut standar cantik dunia barat gitu ya. Ini zaman dulu belum usum K-pop dan segala macam gitu. Tapi tetap standar kulit buat perempuan tuh kulit putih, rambut panjang, badan langsing, tinggi itu udah. Blondi. Iya, enggak juga sih kalau cuman ya begitu ya, dan saya nggak ada di salah satu kategori itu gitu. Ya, jadi ayat ini buat saya sih menguat. Karena kan yang penting hatinya ya. Nah, poin pertama nih Pak, mau membahas apa nih? Kita mau lihat bahwa Allah itu sudah menentukan, tadi ayat hafalannya juga bilang gitu ya. Sudah menentukan, dan kalau di ayat 1 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah.
Nah ini, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi sudah ada yang ditentukan oleh Allah untuk menggantikan Saul. Memang belum tahu ya, Samuel belum tahu. Ya, Samuel belum tahu. Kayaknya Unik juga nggak gitu kenal sama Isai, jadi nggak tahu punya berapa anak, tampangnya kayak apa gitu. Cuma Tuhan sudah bilang memilih satu di antara anak-anak Isai, gitu aja. Jadi pilihan Allah terhadap seseorang itu, waktu itu dinyatakan gitu ya, sebetulnya Allah sudah punya penentuan sebelumnya gitu. Memang tinggal tunggu waktunya. Waktu Allah menyatakan berarti. Dan kalau mungkin teman-teman mikirnya, oh ini mah maksudnya dipilih itu lebih ke arah orang-orang yang mau jadi pendeta misalnya gitu. Enggak juga sih. Jangan berpikir pilihan tuh sejauh itu ya. Kalau kita bisa jadi orang Kristen aja itu udah pilihan. Kita bisa terlibat pelayanan di gereja itu pilihan. Kalau sampai lebih jauh misalkan betul-betul jadi hamba Tuhan penuh waktu, itu udah pilihan. Tapi kan orang Kristen penuh waktu ya. Nggak ada orang Kristen paruh waktu gitu ya. Jadi gimana pun juga jadi orang pilihan ya sepenuh hidup kita, bukan di waktu-waktu khusus di gereja doang, kalau di kantor enggak, di sekolah bukan gitu ya. Jadi ini maksudnya soal pilihan itu, bagaimana Tuhan memilih ya begitu konsekuensi buat kita semua. Semoga sih nggak ada yang jadi kebingungan gitu ya. Loh, saya jadi sekarang ini udah dipilih sejak lama oleh Tuhan, sudah ditentukan untuk jadi pemain musik. Berarti saya nggak akan ada kemungkinan untuk jadi hamba Tuhan. Oh, tenang. Istilahnya Pendeta Made, panggilan itu berkembang. Iya, panggilan itu berkembang. Jadi Tuhan. Orang Kristen dulu, tapi yang penting jadi anak Tuhan dulu. Kan kita juga begitu percaya sama Tuhan kan nggak langsung, nggak semua sih ya, nggak semua langsung dibaptis gitu. Atau misalnya nggak semua orang yang sudah percaya langsung masuk ke pelayanan gitu. Macam-macam, beda-beda. Ada yang memang kalau ingat kisah di Alkitab juga ada yang begitu percaya ya langsung dibaptis. Atau mungkin juga ada pengalaman di teman-teman sebelumnya percayanya masih ragu-ragu, tapi begitu masuk kelas baptisan dan begitu masuk ke dalam air baptisan gitu ya langsung itu penyerahan diri total misalnya gitu ya. Ini sangat mungkin yang seperti itu. Tetapi yang jelas benang merah dari semuanya Tuhan menentukan, dan Tuhan menentukan juga, Tuhan menentukan pilihan, dan Tuhan menentukan juga waktu orang itu. Tinggal kita merespon nih. Nah, itu responnya. Karena mungkin itu di pelajaran dulu ya, Pak. Sekarang baru sampai itu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan memang saya sempat mendengarkan podcast beberapa waktu lalu, ada, kalau teman-teman tahu soal Pendeta Yeri Petina Sarani, itu kisah hidupnya luar biasa gitu. Sebelum akhirnya dia sadar bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan gitu. Atau juga yang teman-teman pasti lebih tahu soal Pendeta Raditya Oloan, itu juga sama kisah hidupnya ya. Dia sudah dipilih Tuhan, dan tapi sekian tahun kemudian dia baru bisa memenuhi panggilan itu ya. Nah, lalu yang poin kedua nih Pak. Iya. Ini ayat hafalan tadi ya. Gitu. Oh iya. Iya, Allah memandang hati, bukan penampilan luar. Karena memang Allah begitu sih. Gimana ya? Yang mungkin kalau di buku tadi udah sempat saya bilang juga ya, kalau Samuel begitu lihat Eliab itu emang gede, tinggi besar itu. Pokoknya tiga kakak Daud ini, tiga tersulung ini, tertua ini sudah bergabung di tentara dan sudah dapat jabatan ya. Jadi bisa dipastikan ya namanya perwira ya. Perawakannya kayak apa sih gitu kan? Udah bisa kebayang gitu. Sehingga itu yang mendasari ayat 7 ayat hafalan kita itu. Mungkin di ayat sebelumnya ya Pak. Di ayat 6. Ayat 6 bicara begini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya,
sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena memang ya itu perawakan Eliab. Dan kalau di buku sih dijelaskan mungkin Saul itu jadi Samuel jadi kayak punya standar seorang raja itu lihat pada Saul. Saul itu kalau teman-teman mau sempat baca di 1 Samuel pasal 9 dijelaskan ciri-ciri fisiknya itu elok rupanya, terus dari bahu ke atas lebih tinggi dari orang Israel rata-rata. Jadi ya punya perawakan yang juga nggak receh gitu ya. Jadi gagah gitu. Makanya begitu melihat Eliab, mirip nih, ini nih kayaknya gitu ya. Sampai gantinya. Dan dengan tegas Tuhan bilang, janganlah melihat perawakannya, melihat tingginya gitu ya. Karena bukan ini yang dipilih gitu. Memang kalau terpikir atau pas kita baca ini, kok Tuhan waktu dulu pilih Saul ya? Sekarang terus malah pilih anak muda yang mukanya kemerah-merahan gitu ya. Sangat sangat jomplang gitu pilihannya. Tapi ya itu Tuhan melihat kesiapan hati. Walaupun kemarin pas lagi diskusi bahan ini juga Bu Virgin sempat bilang Saul itu kan nggak pede orangnya. Iya betul, nggak pede banget dia. Orang pas mau dipilih dia nyumput gitu. Bingung lah kita gitu. Ditahbiskannya tuh udah duluan gitu. Samuel udah mentahbiskan tuh dengan diam-diam itu juga gitu ya. Terus dia nggak bilang lagi sama orang tuanya udah ditahbiskan jadi raja pun gitu. Pas diumumin dia sembunyi. Nah memang kalau teman-teman juga nanti mau lihat gitu, bisa dibandingkan sih antara kenapa misalnya bukan Eliab tapi Daud. Ingat bahwa pernyataan di depan Goliat ya. Eliab itu serem juga ngadepin Goliat. Tapi Daud dengan lempangnya, siapa itu gitu ya, kok berani-berani menghina kita umat Tuhan. Jadi memang secara iman, karakter, Daud si bungsu yang muda belia ini nggak kalah. Bahkan imannya melebihi kakak-kakaknya itu. Nah, jadi buat teman-teman, walaupun ini mungkin terkesan klise, standar gitu ya, saya sih mengajak teman-teman bersyukur kalau sekarang teman-teman bisa hadir di gereja, di sekolah minggu, bahkan terlibat pelayanan. Karena nggak semua orang dipilih, itu yang poin satu ya. Dan kedua, apapun kondisi fisik kita, kembali kita mempersembahkan hati. Tadi sempat diskusi juga sih sama Pak Arseni gitu. Kalau betul Tuhan melihat hati, nggak lihat penampilan fisik, ya udah dong, berarti ke gereja boleh berdandan seadanya gitu ya. Kucel-kucel bangun tidur, atau bahkan ya yang nggak standar itu boleh nggak sih Pak gitu? Nggak standar apa Bu? Ya misalkan kostum lah misalnya gitu ya. Seperti yang bahannya nyaris habis mungkin dipaksa jadi satu baju misalnya gitu, atau apalah gitu ya yang ya dalam pandangan kita kalau misalnya gitu ada orang ke gereja dengan kostum itu kita akan yang loh gitu ya. Nah tapi kan Tuhan melihat hati dong, gak apa-apa dong mereka datang dengan baju yang seperti itu misalnya gitu. Iya itu memang kalau dipikir lagi agak panjang itu ya pembahasan itu. Karena penentuan standar berpakaian yang sopan itu kan ditentukan oleh satu komunitas ya kebenarannya. Di beberapa gereja lain mungkin di luar gerejanya kita baik-baik aja ya. Definisi pendek itu, rok yang pendek itu yang mungkin dibuat kita gerah gitu, tapi di gereja yang lain enggak kok, biasa aja kok. Saya mah biasa pakai kostum ke mall untuk ke gereja dan nggak ada masalah tuh. Pakai guru sekolah minggunya nggak pada pakai kemeja, pakai kaos aja. Iya. Kenapa saya pakai kemeja ya? Karena buat saya kemeja itu jadi lebih formal kesannya. Terus kenapa harus lebih formal di dalam kelas sekolah minggu? Karena saya mau jadi guru, saya mau ngajar bawa kebenaran Alkitab
Terus kenapa nggak boleh sama gitu? Kenapa sama aja dengan murid-murid gitu yang pakai kaos? Karena secara kesopanan nggak begitu gitu. Kalau dalam persekutuan saya juga senang-senang aja pakai kaos. Dulu berapa tahun saya jadi sekretaris gereja pakai kaos gitu ya. Dan baru sadar belakangan gitu kayaknya nggak formal banget sih gitu ya. Tapi sekarang saya pikir saya harus memberi diri lebih gitu. Dengan saya pakai pakaian seperti ini, bukan supaya ngebuat kita jadi jadi kan jadi nggak sama nih gitu ya. Bukan, tapi saya mau memberi diri aja lebih kepada Tuhan. Saya mau pakai pakaian yang lebih sopan gitu. Karena ini pelayanan ini dipercayakan Tuhan pada saya gitu. Mungkin menambahkannya maksudnya gini teman-teman. Kita pasti punya standar kesopanan masing-masing, kepantasan ya gitu. Nah, jadi ketika kita mau ke gereja atau seperti inilah, kita nggak ke gereja nih dalam kelas-kelas minggu, tapi setiap kali kami rekaman, biasanya kami pilih kostum yang ada di standar kesopanan, kepantasan itu. Balik lagi ke poin pertama tadi, kita sudah dipilih nih gitu. Kita juga berarti menjadi saksi nih gitu. Orang akan melihat penampilan kita mau nggak mau gitu, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, jadi orang-orang pilihan Tuhan gitu. Jadi kalau mungkin tadi pembahasannya betul ya, standar kesopanan atau kepantasan mungkin beda-beda. Yang penting kita berpenampilan di standar kita itu, yang terbaik gitu, yang bisa kita tunjukkan gitu. Jadi bukan, memang sih bisa aja kita santai gitu misalnya gitu ya, ke gereja dengan atau rekaman ini dengan kostum yang lebih seadanya, tapi balik lagi kalau kita punya standar itu ya kita pakai juga untuk Tuhan gitu. Dan memang nggak bisa maksain ya, misalnya semua orang harus berkemeja gitu. Ya kalau memang nggak punya kemeja atau kondisinya terbatas ya kita juga memahami itu. Tapi yang terbaik yang bisa diberikan ya itulah yang ditampilkan. Karena itu sebetulnya kan wujud dari hati kita gitu ya. Nah, iya. Kita mau memberi hati gitu. Dan kemudian itu jadi seperti tercermin gitu dalam penampilan kita. Nanti juga soal gaya bahasa gitu. Gimana kita berkomunikasi dengan orang. Apalagi kalau ini ngomongin zaman dulu waktu pas lagi ibadah-ibadah onsite ya. Kalau sekarang nggak ketemu ya. Kayak gini aja kan kita jarang jadi jadi satu arah gini ya. Kalau di Zoom mungkin masih bisa kelihatan gitu. Kita tetap sopan berbicara. Itu kan salah satu bentuk dari kita memakai form gitu, memakai penampilan yang seperti itu, nggak Bapak istilahnya nggak bergajulan gitu. Dan yang satu lagi buat saya sih, buat teman-teman kalau misalkan saya sih suka gitu ya, aduh Pak gitu ini suruh ngomongin pujian, kostum kok kayak nggak cantik kalau dipakai ini, ada kelebihan-kelebihan yang menonjol gitu. Kelebihan. Tapi saya belajar juga bahwa ketika kita tampil melayani misalnya, jangan lupa yang dibawa adalah hati yang bersukacita. Tuhan melihat hati, jadi justru itu yang lebih penting, persiapan hati dulu. Jadi buat teman-teman jangan minder misalnya karena ada kondisi fisik yang tidak sesuai harapan, tapi tampillah dengan sukacita itu. Karena buat saya sih orang yang bersukacita itu biasanya kelihatan lebih menarik ya. Betul. Jadi ceria gitu dari wajahnya. Kelebihan dan kekurangan fisik itu kadang suka lupa jadinya, karena orang itu teh menyenangkan misalnya gitu, selalu tersenyum, tulus. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dikeluarkan hanya dengan dandanan. Kalau kita udah tahu nih ada misalnya orangnya judes atau orangnya nyinyiran gitu, mau dia rapi kayak apa juga males gitu. Nanti dulu ya, ada juga skeptis gitu, mau ngomong apa nih dia, gitu, dia ngomong ini, baru kita lebih tenang. Gitu. Tapi perform itu memang jadi penting. Jadi bukan berarti ketika
Allah melihat hati lalu tidak memperhatikan form gitu. Tapi pilihan itu dibuat juga oleh kita berdasarkan hikmat Tuhan ya, pimpinan Tuhan. Jadi terwujudlah yang seperti itu. Memang sih kalau kita pindah semua nih gitu ya ke sana, ke gerejanya Rick Warren gitu, orang khotbahnya juga nggak pakai jas cuy gitu. Gerah kayaknya di sana gitu. Padahal hasil loh gerejanya itu. Tapi ya memang budaya di situ begitu dan itu sudah dianggap sopan. Kalau teman-teman nanti lihat-lihat gitu ya di California itu ya. California itu ya orang ya berpakaian minim karena emang cuacanya panas. Gitu. Kalau nanti kita ke Afrika juga di sana kan pakaiannya warna-warni misalnya. Ini pembanding aja sih. Tapi yang jelas kita akan memakai standar kesopanan sesuai dengan komunitas kita juga gitu. Oh ya, tapi tetap ini juga perhatikan bahwa walau gimana pun ada Alkitab juga nentuin ada beberapa dasar gitu. Misalnya kayak di Perjanjian Lama ditulis janganlah engkau merajah tubuh gitu. Ya janganlah ditato gitu. Pak ini mau tato ini mau tato Tuhan Yesus kayak Maradona gitu. Kan holy gitu ya katanya. Kalau sudah dalam Tuhan sih saya juga tidak mendukung apa yang dilarang Alkitab. Maksudnya bukan nggak mendukung larangannya, yang mendukung supaya kita tidak melakukan hal itu. Tapi kalau itu dilakukan sebelum mengenal Tuhan secara pribadi ya sudah ya sudah diterima saja gitu. Nggak usah ditambahin juga sih. Iya, jangan ditambahin. Punya pengalaman soalnya dengan orang yang sudah lahir baru lalu menambah tato gitu. Terus sekarang jadinya berjalan jauh dari Tuhan karena pemikiran-pemikiran pribadi. Oke, itu curhat. Baiklah, kita lanjut kembali ke ke pelajaran. Ya, udah beres. Iya. Jadi 2 poin itu ya teman-teman. Tetap mengucap syukur karena kita adalah orang pilihan Tuhan bagaimanapun. Dan mengucap syukur karena kalau kita dipilih Tuhan, artinya kita juga akan terus diperlengkapi gitu. Balik lagi, mari kita memupuk ke memperbaiki atau improve apa sih bahasa Indonesia improve soal kualitas hati itu ya. Karena itu yang dilihat oleh Tuhan. Meningkatkan. Oh ya, meningkatkan ya. Itu Bu, satu lagi mungkin penutup komentar Ibu tentang salah satu komika ya, atau apa ya, bukan komika sih dia ya, yang orang itu loh Bu, dari Majelis Lucu Indonesia yang ketangkep kemarin ini. Ini kan orang Harreston ini ya. Kita nggak tahu sih apakah dia benar-benar sudah terima Tuhan gitu, tapi di KTP-nya sih Kristen gitu ya, dan teman-teman pekerjaannya juga tahu bahwa dia Kristen. Yang tadi disebut juga ya dengan itu Yeri Nasarani bikin konten soal ini sih. Buat saya bagus karena itu kadang pertanyaan-pertanyaan konyol yang juga suka terlintas gitu dan dijawab secara serius oleh pendeta Yeri gitu. Tapi sedihnya kan gitu ya, orang Kristen ketangkep. Kemarin kita bersedih karena itu juga ya. Yang nggak sedih gimana sih, maksudnya berduka karena ada salah satu menteri yang Kristen gitu ketangkep karena korupsi bansos lagi yang dikorupsi itu. Aduh, itu berat banget. Nah, sekarang kita ngeliat ada orang-orang yang cukup terkenal bisa jadi public figure karena pernyataan-pernyataannya didengar banyak orang, dia malah pakai narkoba dan gak umum lagi pakainya kan, cara pakainya. Semoga sih kita nggak buka celah-celah yang seperti itu deh gitu, nggak buka celah-celah iblis tuh pakai segala macam upaya supaya kita jatuh. Apalagi kalau kita udah bisa ada di satu posisi tertentu,
iblis akan berusaha untuk jatuhin kita. Ya. Dan dampaknya itu bukan hanya kita ya, tapi lingkungan kita juga kena gitu. Orang tua, saudara-saudara, teman-teman itu bisa kena dampaknya, dengan segala macam artinya gitu. Jadi yang penting kita tetap jaga itu. Makanya jaga penting. hati. Iya. Menjaga hati, karena dari ya nanti Daud sendiri lah yang tulis itu, dari hati terpancar itu ya. Pelajaran selanjutnya Bu. Iya. Spoiler ini. Iya. Oke. Mari kita akhiri pelajaran minggu ini. Terima kasih teman-teman sudah Terima kasih. menyimak. Kita akhiri dalam doa. Saya akan pimpin ya. Ya. Mengucap syukur Tuhan Yesus terima untuk kasih. pelajaran hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus menyertai kelas kami, dan kami berdoa supaya setiap orang yang menyaksikan, termasuk murid-murid kami, boleh terus bertumbuh dari pengajaran yang kami sampaikan. Bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Tuhan beranugerah atas diri murid-murid kami dan semua yang menyaksikan. Ya, Terima kasih kalau Yesus. Tuhan memakai kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena kami juga menjadi dibentuk dan kami juga mengalami pertumbuhan bersama Tuhan. Ya, Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, dan kami mau mengakhiri pelajaran pada minggu hari ini. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang menyertai, membimbing jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berikan pertolongan, kelancaran, segala sesuatu yang diperlukan. Pertemuan kami lagi minggu depan Tuhan, masih dalam kelas pemuda-pemudi dengan materi yang lain yang pasti akan memberkati dan menolong pertumbuhan iman kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai minggu depan. Minggu depan Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jauhi itu ya. Iya, segala yang aneh-aneh. Rokok, minuman keras, dan apalagi narkoba itu. Dekatkanlah pada benteng. Sederhananya sih, kalau tadi kami diskusi, buat kita untuk jadi orang Kristen aja, untuk jadi anak Tuhan aja, udah satu pilihan. Iya. Bukan. Terdistraksi pasti yang nonton.